Ivan Diksan atau Nur Hayati yang paling cocok memimpin Kota Tasik dari PPP? Kemarin DPC sudah mendeklar bahwa mengusung hanya satu nama, Ivan Diksan. Gimana? Pak Ivan kan bukan kader ya. Ada nggak perasaan, bukan kader asli nih, 2 periode menaikkan elektabilitas P3, memberikan suara. Gimana rasanya? Duo saya dengan Pak Ivan ini baik gitu. Mungkin diduetkan nggak? Ya mungkin saja. Demi Hamzah, Diki Chandra, Kiai Amin, Aziz Rismaya, siapa yang paling pas mendampingi Nur Hayati? Misalnya DPP SK-nya ke Pak Ivan. Lalu ada partai yang lain yang ngasih SK ke Bu Haji. Kira-kira mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi di Buka-Bukaan Politik ya. Dan hari ini yang mau buka-bukaan istimewa sekali. Beliau pasti tidak asing dan Anda sudah mengenal ya. Assalamualaikum Ibu Haji Nur Hayati. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semakin glowing hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ada lampu jadi glowing. Ada lampu. Gimana kabarnya pemilu 2024 kemarin? Alhamdulillah saya Suara terbanyak. terpilih kembali. Iya. Dan mendapatkan kursi, kita di posisi kelima. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bu Haji, ini saya apresiasi nih ya, apresiasi sekali bahwa dari setiap pilkada ini baru ada sekarang sosok perempuan yang hadir meramaikan pilkada Kota Tasikmalaya. Kemarin kemana wayat? Kemarin ada di Pileg. Di DPR RI. Ada di Pileg ya. Terus momentum apa nih Bu Haji yang kayaknya saya harus jadi eksekutif nih gitu. Momentum apa? Sejak kapan gitu jadi kepikiran? Kan udah betah nih udah 3 periode kan. Mau ke 3 periode ya. Nah, lalu sekarang misalnya berpikir kayaknya saya harus di eksekutif nih, kenapa? Ya, pertama-tama pastinya karena saya diberikan mandat dari partai saya P3 untuk maju sebagai calon wali kota di Kota Tasikmalaya. Tentunya langkah Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan surat tugas kepada saya gitu ya untuk mendapatkan, tugas itu yang pertama adalah untuk mendapatkan lobby politik gitu. Jadi saya harus komunikasi politik, berkomunikasi politik sehingga bisa membentuk koalisi gitu ke depannya. Dan yang kedua, saya juga diminta untuk bekerja sama dengan seluruh tingkatan nih, gitu. Termasuk sampai DPC. Termasuk sampai DPC, bukan hanya sampai DPC, sampai PAC dan ranting dan semua kader P3. Nah itu yang memang diamanatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya P3 menilai bahwa langkah-langkah saya selama ini nih di Kota Tasikmalaya merupakan investasi kan. 10 tahun saya menjadi anggota DPR RI, saya selalu turun ke masyarakat begitu. Jadi saya selalu bertemu. Sehingga DPP pun pasti sudah memiliki data tentang saya, bagaimana popularitas saya di sini, bagaimana elektabilitas saya di sini, bisa dibuktikan dengan 3 kali saya terpilih menjadi anggota DPR. Betul. Gitu. Dan Bu Haji ini sebagai kader murni dong. Kader murni. Kader murni sudah berapa tahun? Sudah berapa puluh tahun bahkan? Iya, saya sudah sejak dari 2011. 2011 ya. Saya sudah di Partai Persatuan Pembangunan. 2013 saya sudah diplot gitu ya, didaftarkan untuk menjadi anggota DPR RI dari dapil saya. Dikarenakan ini tanah kelahiran saya kan, jadi saya bilang boleh saya jadi asal di Tasik, asal di kota saya gitu, di kampung saya karena ayah saya dari Garut, ibu saya dari Tasik, sehingga ini adalah betul-betul kampung halaman saya. Lahir di Tasik kan? Lahir di Tasik. Bu Haji, ini ngomong-ngomong tadi surat tugas nih. Surat tugas kan bukan hanya ke Bu Haji nih. Gimana tanggapannya? Tidak masalah, karena surat tugas itu kan sebetulnya hanya untuk lobby politik gitu. Jadi mau 5 orang pun boleh, mau 10 orang pun boleh, nggak apa-apa begitu. Cuma sesak aja ya, pinuh sesak gitu aja, kan. Sesak aja, pinuh kering gitu. Dan kan. itu memecah ombak juga kan. Jadi orang bingung gitu kan. Tetapi kalau dengan adanya Pak Ivan Diksan dan adanya saya rasa ini adalah salah satu baik
terbaik untuk P3. Kenapa? Karena bisa mengangkat elektabilitas P3, popularitas P3 kan. Sekarang kan sering dibicarakan nih. Iya. Sebetulnya antara kami dengan Pak Ivan kan nggak ada masalah gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, kita bersaing positif saja. Ya. Kan tadi nih salah satu poin dari surat tugas adalah bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh tingkatan kan sampai ke ranting begitu. Kemarin DPC sudah mendeklar bahwa mengusung hanya satu nama, Ivan Diksan. Gimana ya, karena rasanya? Pada saat itu surat tugas saya memang belum saya berikan kepada DPC. Oke. Oh, berarti mereka karena belum tahu? Karena bukan belum tahu, tetapi belum melihat fisiknya mungkin. Setelah melihat fisiknya gimana sekarang? Dan ya setelah melihat fisiknya kita berkomunikasi. Memang kita juga selalu berkomunikasi sebetulnya. Karena kemarin itu terputus saya kan haji. Iya. Tim pengawas haji, kami berangkat haji ya sekitar 3 minggu. Sekarang lagi musim haja dari umur 2 bulan kan? Oh gitu ya. Haja 2 bulan. 2 bulan udah. Jadi Iya. Karena kemarin terputus 3 minggu, ya. karena saya berangkat menjadi tim pengawas haji, sehingga sepertinya saya tidak ada komunikasi. Tapi sebetulnya sudah ada komunikasi. Sebetulnya kami sudah punya jadwal untuk bertemu di akhir Juni dan awal Juli ini gitu. Udah ketemu sama PH? Nah ini akan ketemu saya. Oh hari ini ya? Iya hari ini. Oke, iya. Agendanya apa nih ketemu hari ini? Tentunya membicarakan tentang isi surat tugas itu sendiri dan bagaimana politik di sini begitu. Dan DPC pun tidak menutup. Bu Haji, Pak Ivan kan bukan kader ya. Ada nggak perasaan? Bukan kader asli nih. 2 periode menaikkan elektabilitas P3, memberikan suara. Gimana rasanya? Nggak ada rasa apa-apa sih, biasa aja. Ya, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa ya. Iya. Saya biasa karena gini, kontestasi saya 3 kali di dalam pemilu di dalam pileg itu membuat saya biasa gitu. Sudah biasa ya. Kontestasi gitu. Iya. Dan kita harus berkontestasi dengan positif kan. Gitu. Jadi kemarin lawan saya 180 orang. Sekarang cuma 1 kan? Iya, nggak ada masalah buat saya gitu. Iya. Kan kalau saya selalu bilang bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Iya. Jadi kalau memang rezeki saya pasti ke saya, rezeki Pak Ivan rezeki Pak Ivan, dan tidak ada salahnya Pak Ivan juga bagus gitu kan ya sebagai birokrat yang sudah terbukti sebetulnya kan, sudah kita bisa melihat bagaimana Pak Ivan itu bekerja selama menjadi birokrat begitu. Iya. Saya rasa duo saya dengan Pak Ivan ini baik gitu. Mungkin diduetkan nggak? Ya mungkin saja. Politik itu kan dinamis. Bu Haji, ini seberapa yakin SK akan ditujukan ke seorang Nur Hayati? Bicara keyakinan lah, berandai-andai gitu loh. Iya, karena notabene ini sorry motong, Bu Haji kan lebih di pusat lah gitu kan, kenal dengan orang-orang DPP tentunya gitu loh. Sebagai hari ini pun beliau masih menjadi anggota DPR RI gitu kan. Nah, ada keyakinan yang berlebih nggak sebetulnya? Keyakinan berlebih nggak boleh ya, kan nggak boleh ria, nggak boleh ujub gitu. Atau bahasanya diganti, ada keyakinan yang lebih nggak gitu? Dibanding misalnya lebih ke saya nih kayaknya nih gitu. Itu tadi ujub itu. Gimana? Optimis deh. Ya. Diganti bahasanya jadi optimis nggak nih bakal ke saya? Optimis ya. Karena apa? Ya. Lebih karena apa nih Bu Haji? Optimisnya? Optimisnya ya dikarenakan kami yakin lah sesuatu yang kita lakukan dengan terbaik ya. Secara nanti kita lakukan di lapangan. Semoga kita bisa meyakinkan DPP bahwa kita ini serius loh maju. Dan maju saya di Kota Tasikmalaya itu kan bukan karena saya haus kekuasaan. Kenapa tuh? Karena kan saya ingin mencoba kembali ke daerah saya. Bagaimana sih saya dari pusat terus turun ke daerah gitu. Saya ingin melihat kayaknya banyak tantangan yang di Kota Tasikmalaya ini gitu. Apa aja tuh tantangannya Bu Haji yang Bu Haji lihatnya? Kan, tantangannya kita lihatlah Kota Tasikmalaya, kita potret Kota Tasikmalaya. Ini kalau saya datang waktu saya dulu SD gitu ya ke Tasikmalaya dengan hari ini kan tidak jauh berbeda kan. Iya. Gitu. Jadi saya tuh penasaran aja gitu. Kota Tasik ini bisa seperti apa? Kalau saya tidak punya kewenangan, saya tidak bisa mengambil kebijakan, tentunya tidak bisa
mengeksekusi ya. Iya, mengeksekusi apa yang terbaik untuk Kota Tasikmalaya. Jadi saya memang keinginan membangun Kota Tasikmalaya dengan meningkatkan apa yang memang menjadi potensi dari Kota Tasikmalaya. Iya. Bu Haji, kalau misalnya sekarang sudah ada komunikasi belum? Ya artinya beginilah, as human ya, sebagai manusia nih, saya sudah ratusan ribu suara ke saya nih, Mas iya sih gitu kan, DPC tidak mengusulkan saya, ataupun misalnya DPP tidak. DPC mengusulkan jadinya. Keluar dari surat tugas itu tidak bisa kalau tidak diajukan oleh DPC. Jadi DPC itu mengajukan 2 nama. Ke DPW mengajukan 2 nama. Jadi Bu Haji melihat arti deklarasi Ivan Diksan kemarin seperti apa tuh? Iya. Dari DPC loh ini ya. Maksudnya bukan secara personal kan. Misalnya bukan secara personal. Taruh lah kalau boleh menyebut nama Pak Budi Budiman gitu kan. Ini kan secara partai. Ya, dia sudah deklarasi bahwa DPC Kota Tasik mendukung Ivan Diksan gitu. Lalu itu artinya apa ya? Ya, dari seorang pandangan Bu Haji nih. Kan bagus di mata DPC kan, gitu aja. Jadi kalau saya mungkin karena kemarin itu saya berangkat menjadi tim pengawas haji gitu, dan saya 3 minggu berkomunikasi yang intens begitu. Jadi DPC mungkin melihat bahwa surat tugas Ivan Diksan sudah keluar nih, kita deklarasi. Kalau saya kan nggak perlu deklarasi. Kita udah kader sendiri kan? Sudah kader sendiri. Gitu. Bu Haji, targetnya Z1 atau Z2? Ya tentunya Z1. Kalau ingin mengambil kebijakan yang sesuai dengan kita inginkan. Daripada Z2 kan mending jadi anggota DPRD RI dong. Betul. Jadi kalau misalnya nggak Z1 mendingan enggak lah gitu ya? Iya. Yakin ya? Yakin. Kalau misalnya nanti DPP, sudah deh Bu Haji Z2 aja misalnya, mau nggak kira-kira? Kita lihat aja nanti, karena politik itu dinamis. Saya sebagai kader partai tentunya selalu mengikuti perintah dari partai ya. Iya, Bu Haji, Anda ini, kita berandai-andai nih. Misalnya DPP SK-nya ke Pak Ivan, lalu ada partai yang lain yang ngasih SK ke Bu Haji, kira-kira mau gimana? Ya kita lihat nanti aja. Itu kan kayaknya nggak akan terjadi. Andai terjadi, kan dinamis nih Bu Haji nih, dinamis nih. Gini loh, kadang-kadang di rumah sendiri kan udah biasa nih melihat Bu Haji. Orang lain kan di rumah orang lain nih, wah ini Bu Haji Nur Hayati dengan ratusan ribu suara, 2 periode mau masuk ke 3. Udah deh, dari saya aja, saya SK ini Z1, mau gimana tuh? Belum ada ya? Kalau ada nanti mau gimana tuh? Kita lihat nanti, kan dinamis. Kalau dinamis itu nggak bisa dibicarakan sekarang. Di perjalanan akan mengalir sendiri. Akan mengalir ya. Tetapi selama ini belum ada. Iya. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan lah ya. Berarti kan karena kedinamisan itu, oke, jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu. Atau mungkin saja ada kejutan-kejutan dari seorang Bu Haji Nur Hayati ya. Di bulan Agustus ini loh. Gitu ya. Bener lagi ya. Bu Haji, ini saya akan tampilkan beberapa tokoh. Ya, beberapa tokoh, dan saya minta tolong pendapatnya, positifnya dan minusnya. Boleh ya? Oke. Pak Muhammad Yusuf, kenal beliau ya? Plusnya apa nih di mata Bu Haji? Ya tentunya beliau seorang pemimpin Kota Tasikmalaya yang sudah banyak berjuang lah untuk Tasikmalaya, memberikan program-program, kebijakan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Tasikmalaya. Minusnya tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Yakin ya? Yakin, nggak tahu. Oke, minusnya nggak tahu atau tidak ada? Tidak tahu atau tidak ada? Ya tidak tahu. Tidak tahu. Oke, next. Pak Ivan Diksan. Ya, beliau selama Sekda kan sering juga bekerja sama dengan saya beberapa program-program. Iya. Sebelum Sekda pun kita sudah sering komunikasi dan bekerja sama begitu. Jadi buat saya Pak Ivan Diksan adalah seorang birokrat yang baik, yang mumpuni lah. Makanya beliau mau maju sebagai wali kota juga itu adalah salah satu, karena beliau salah satu tokoh Tasikmalaya yang dianggap mumpuni untuk memimpin Tasikmalaya. Minusnya apa kira-kira Pak Ivan? Minusnya nggak ada. Ya gini Baji ya? Iya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kan saya
nggak pernah kutak-kutik orang lain, jadi saya nggak pernah. Jadi minusnya nggak ada nih Kang, oke. Nggak pernah melihat minusnya orang, saya selalu melihat minus diri sendiri. Wih, Masya Allah, luar biasa ya. Lanjut, Budi Budiman. Ya. Beliau kader kami yang terbaik, yang pernah menjadi wali kota 2 kali terpilih dan membangun kota Tasikmalaya sudah terbukti. Gitu. Sekarang pun dikatakan bapak pembangunan kan? Gitu. Jadi kami bangga mempunyai Pak Budi Budiman di dalam P3 yang pernah meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Dan 2014 akrab sekali dengan Bu Haji ketika itu ya, beliau ya. Beliau mendukung saya untuk menjadi anggota DPR RI gitu. Dengan Pak Haji Jaka dan lain-lainnya. Iya betul, dan saya pun mendukung Pak Budi Budiman pada saat Pak Budi Budiman mencalonkan diri menjadi wali kota. Lalu Pak Budi di mana sekarang? Pak Budi berada di DPC, menjadi ketua Des Pilkada. Ketua Des Pilkada. Lebih cenderung ke Pak Ivan atau ke Ibu nih, Pak Budi sekarang? Kan dulu 2014 nih bareng-bareng, sasarangan kemana-mana gitu. Dan Bu Haji juga 2017 ya, mendukung all out sekali seorang Budi Budiman. Sekarang merasa didukung nggak sama Pak Budi? Didukung. Karena beliau juga menyatakan bahwa Bu Haja kita koordinasi gitu. Dengan adanya surat tugas dari Bu Haja ini kita koordinasi di yang baik begitu. Jadi kami memang akan bertemu dan menentukan langkah-langkah politik ke depan gitu. Karena DPC itu tugasnya sekarang mendampingi saya, mendampingi Pak Ivan. Dan kita lihat bahwa ada 2 kader terbaiknya lah dianggapnya yang harus berkontestasi kan begitu. Sebenarnya 2 kader atau 2 orang nih? Ya 2 kader dan 2 orang, karena Pak Ivan sekarang sudah P3. Jadi sudah kader P3 dan nggak bisa dipisahkan ya kan? Iya. 2 kader berarti yakin ya, 2 kader karena Pak Ivan sudah masuk di P3 dan menjadi kader. Ya mungkin karena beliau kemarin terputus karena masih menjadi birokrat SN ya. Tapi saya rasa kalau dibelah mungkin darahnya hijau. Merah? Hijau. Oh hijau. Bu Haji, Pak Aziz Rismaya Mahfud. Iya. Saya juga beberapa kali komunikasi dengan Pak Aziz. Kemarin ada di sini beliau. Iya, dengan Pak Aziz saya berkomunikasi kemarin sebelum-sebelumnya dan sebetulnya sudah lama saya mengetahui Pak Aziz itu mau maju di Pilkada Kota Tasikmalaya gitu. Iya. Bicara dengan saya. Kenal secara pribadi berarti? Tidak secara pribadi, tapi saya mengenal beliau karena sering waktu itu pernah berkomunikasi saja, pernah datang ke rumah saya, kita berkomunikasi. Ya saya rasa seluruh calon yang ada di Kota Tasikmalaya ini punya potensi dan pastinya mempunyai kemampuan untuk memimpin Kota Tasikmalaya. Oke. Sekarang tinggal masyarakatnya mau milih saha kan gitu. Unggul ya. Oke. Lanjut, masih ada? Oh sudah ya. Bu Haji, by the way, rapid ya. Oke. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Berarti sama pengurus DPC belum ketemu? Hari ini mau ketemu ya? Iya. Maksudnya untuk surat tugas ya. Pertemuan-pertemuan seperti biasa kemarin kayak Lebaran, sama sih sering kami yang mobil khusus untuk pilkada lah sekarang belum ya. Oke, waktunya sudah mulai ini karena beliau sibuk sekali, Bu Haji. Saya ada pertanyaan rapid question ya. Saya minta tolong boleh dijawab agak cepat ya Bu Haji ya. Yes, ini pilihan soalnya. Kalau nggak bisa pas gitu ya? Nggak bisa. Soalnya kalau misalnya Bu Haji dapat menjawab 10 pertanyaan dengan baik, ini saya langsung kasih SK Bu Haji. Oh gitu. Iya, langsung kasih SK ya. Ya Bu Haji, berada di daerah sebagai eksekutif atau di Jakarta sebagai legislatif? Legislatif. Membuat 1000 wanita entrepreneur atau membuat bayi bebas stunting? Dua-duanya. Harus salah satu Bu Haji. Entrepreneur. Jika harus berkoalisi sekarang, Bu Haji akan memilih koalisi dengan partai apa? Dengan partai banyak. Boleh salah satu? Semua partai. Semua partai. Jika Anda jadi wali kota Tasik, apa yang menjadi kebijakan pertama? Kebijakan pertama tentunya saya ingin mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan, kesehatan, dan peluang-peluang untuk bekerja. Ya, siapa top of mind-nya tokoh Tasik di Bu Haji?
top of mind tokoh Tasik hari ini. Yang langsung muncul nih, kalau misalnya saya bilang tokoh Tasik, yang langsung muncul di Bu Haji siapa? Yang langsung muncul saya. Oh ya, luar biasa ya. Ivan Diksan atau Nur Hayati yang paling cocok memimpin kota Tasik dari PPP? Dua-duanya. Boleh salah satu? Dua-duanya. Apa yang paling diingat setelah berkunjung ke Tasik? Kuliner. Saya senang banget. Senang kuliner. Menjadi pejabat yang baik atau menjadi ibu yang baik? Dua-duanya. Nggak bisa dipisahkan kalau itu. Nggak boleh dipakai milih. Demi Hamzah, Diki Chandra, Kiai Amin, Ajis Rismaya, siapa yang paling pas mendampingi Nur Hayati? Mas. Saya? Masya Allah, Alhamdulillah. Duh lah tarik tinggi era. Terakhir Bu Haji, tidak dapat jabatan publik sebagai PPP atau menjadi eksekutif tapi pindah partai. PPP saja ya. Kalaupun tidak mendapat jabatan wali kota, nggak masalah ya. Oke, ini luar biasa sekali. Saya dibesarkan oleh P3 di dalam politik dan komitmen saya. Bu Haji, terakhir nih ya, karena waktunya sudah mepet ya ngejaga ya. Iya. Waktunya sudah agak mepet ya. Waduh, luar biasa. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Tasik? Berikan alasan kenapa mereka harus memilih seorang Nur Hayati kira-kira. Ya, tentunya untuk memilih saya ya. Memilih Nur Hayati. Kita melakukan kerja-kerja politik selama ini dan juga saya menginginkan Kota Tasikmalaya itu jauh lebih maju, tetapi juga berbudaya, beragama, tetap dengan sekarang slogan Kota Tasikmalaya sebagai kota santri, tentunya ini adalah yang ingin saya kembangkan nantinya. Dan kami ingin memberdayakan para anak-anak muda, para perempuan-perempuan, tidak ada lagi isu gender, dan kami tentunya saya akan berfokus kepada perempuan dan anak, dan semua pembangunan di Kota Tasikmalaya ini yang memang saya rasa harus ada perbaikan ke depannya. Baik, oke. Bu Haji terima kasih banyak. Sukses, yang terbaik buat seorang Bu Haji Nur Hayati. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.